Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Lutfi. Di sini saya akan memberikan tutorial 15 rumus Excel yang dimana nantinya ini akan berguna bagi kalian untuk mengerjakan tugas sekolah, kuliah maupun dalam hal pekerjaan kalian. Nah, di sini ada beberapa sheet ya, ada 3 sheet. Nanti sheet ini akan kita isi menggunakan rumus Excel. Untuk sheet yang pertama ada tabel nilai, total nilai, rata-rata, status, dan lain-lain. Nah, tugas kita di sini adalah untuk mengisi tabel tersebut menggunakan rumus Excel. Untuk yang pertama, kita akan mengisi total nilai. Untuk mengisi total nilai, kita gunakan rumus sum. Caranya adalah sama dengan sum, buka kurung, lalu kita blok kolom yang ingin kita jumlahkan, tutup kurung, enter. Oke, mudah bukan? Dan untuk yang kolom kedua ataupun baris yang kedua ini, kita tidak usah memakai rumus lagi, tidak usah mengetikkan rumus lagi, karena jika kita drag ke bawah, nilainya akan muncul secara otomatis. Jadi tidak usah repot-repot mengetik rumus lagi. Untuk rumus yang kedua, kita akan mencari rata-rata nilai, di mana kita akan gunakan rumus average. Caranya adalah sama dengan average, buka kurung, kita blok kolom yang mau kita cari rata-ratanya. Setelah itu tutup kurung, enter, dan tinggal kita drag saja ke bawah. Oke, cukup mudah bukan? Dan selanjutnya kita akan mencari atau memberikan status kepada siswa tersebut berdasarkan rata-rata nilai. Jadi di sini ada keterangannya, jika di atas 75 siswa tersebut lulus dan di bawah 75 siswa tersebut tidak lulus. Caranya kita gunakan rumus if. Rumus if ini fungsinya untuk memberikan keterangan, kriteria ataupun status terhadap sebuah data ya. Jadi di sini kita akan memberikan status kepada siswa tersebut lulus atau tidak. Caranya adalah if sama dengan buka kurung, karena kita rata-rata nilai itu menjadikan acuan lulus atau tidaknya siswa, maka kita klik tabel ini G2 lebih besar dari 75, koma atau titik koma itu tergantung dari settingan laptop kalian. Kalau di laptop saya ini memakai koma. Tanda kutip. Setelah tanda kutip, kita ketikkan kriteria atau status yang ingin kita masukkan. Lulus. Tanda kutip lagi. Koma. Setelah itu, di sini karena ada dua pernyataan atau dua status, yaitu lulus atau tidak lulus, jadi kita tinggal ketikkan saja status berikutnya, yaitu tidak lulus. Tanda kutip, tutup kurung. Nah, kenapa kita harus memakai tanda kutip di saat pengisian kriteria ini? Nah, karena jika kriterianya itu menggunakan teks, itu harus pakai tanda kutip agar data yang kita cari nanti tidak akan error. Oke. Setelah kita tutup kurung, enter. Lulus kan? Yang pertama lulus, setelah itu kita drag saja ke bawah. Hasilnya akan seperti ini. Oke. Yang lulus ada 4, oke. 88 lulus, 47 tidak lulus, 61 tidak lulus, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan mencari ranking dari siswa tersebut. Dari semua siswa kita cari ranking pertama sampai ranking terakhir. Caranya adalah sama dengan rank, buka kurung, lalu kita klik kolom G2 ini, karena rata-rata itu kan kita jadikan acuan untuk mencari ranking. Setelah itu koma, dan selanjutnya kita blok kolom rata-rata ini, kolom G2 sampai
yang terakhir. Nah, setelah itu kita jangan lupa kunci. Caranya mengunci sel ini, caranya adalah dengan menekan F4. F4 ataupun Fn F4 itu tergantung dari settingan laptop kalian. Setelah itu tutup kurung, enter. Oke, selesai. Kita drag saja ke bawah. Oke, setelah itu kita muncul semua status ranknya. Untuk yang rank pertama itu adalah 88,7. Rank kedua 88,3 dan yang ketiga ada 86. Oke, ini udah urut ya, sesuai rata-rata nilainya. Rankingnya sudah urut. Dan untuk yang selanjutnya kita akan mencari banyaknya murid di kelas. Nah, rumus untuk mencari banyaknya data itu adalah dengan rumus count. Nah, rumus count ini untuk mencari banyaknya data di mana di kolom tersebut datanya berupa angka. Contohnya seperti data ini, MTK, IPA, IPS, total nilai, rata-rata, dan rank. Itu datanya kan berupa angka. Jadi kita pilih salah satu di mana, terserah kalian. Kalau misalkan saya cari di sini, berapa jumlah datanya? 10. Benar kan? Kalau misalkan kita hitung secara manual itu datanya ada 10. Nah, di sini dari Agus sampai Randy itu ada 10 orang, 10 data, oke? Dan setelah itu kita cari nilai rata-rata tertinggi. Nah, untuk mencari nilai tertinggi kita gunakan rumus max. Max itu artinya maksimum ya. Nah, karena kita cari nilai rata-rata tertinggi, kita blok tabel rata-rata ini dari sini sampai ke bawah, tutup kurung, enter. Apa benar nilai tertinggi itu 88,7? Dan ternyata ya, yang tertinggi 88,7 di mana ranknya itu 1. Nah, setelah itu untuk mencari nilai rata-rata terendah kita gunakan rumus min, kebalikannya dari max tadi. Min adalah minimum, sama dengan min buka kurung. Karena kita mencari rata-rata terkecil, kita blok yang ini, tabel G2 sampai tabel G11. Setelah itu tutup kurung, enter. Munculkan nilainya, rata-rata terkecil adalah 47. Selanjutnya kita akan mencari banyaknya murid yang lulus. Nah, di sini kita akan mencari sebuah data tetapi dengan kriteria. Karena kita mencari banyaknya murid yang lulus, kita gunakan rumus count. Rumus count dan juga if ya. Jadi itu adalah rumus gabungan. Caranya adalah sama dengan count if buka kurung, lalu kita blok kriteria yang kita inginkan. Karena yang kita cari adalah lulus, jadi kita blok kolom H2 sampai H11, koma, tanda kutip. Nah, lalu kita ketikkan kriterianya apa. Karena kita mencari banyaknya murid yang lulus, kita ketikkan lulus, tanda kutip, tutup kurung, enter. Nah, di sini akan muncul, jadi banyaknya murid yang lulus adalah 4. 1, 2, 3, 4. Oke, benar. Selanjutnya kita mencari jumlah total nilai murid yang lulus. Nah, ini kan mencari jumlah, jadi kita gunakan rumus sum dan juga if. Rumus gabungannya adalah sum if. Jadi caranya adalah sama dengan sum if, buka kurung, polanya seperti tadi ya, kita blok dulu range kriterianya, koma, lalu kita tuliskan kriterianya, tanda kutip, lulus, tanda kutip, koma. Nah, kan kita mencari jumlah total nilai yang lulus, kita blok kolom F ini, kolom total nilai dari F2 sampai F11, lalu kita tutup kurung, enter. Jadi di sini Excel akan membaca
akan menjumlahkan total nilai murid yang lulus saja. Tetapi untuk murid yang tidak lulus, itu total nilainya tidak ditambahkan oleh Excel. Jadi hasilnya seperti ini untuk jumlah total nilai murid yang lulus. Selanjutnya kita akan mencari rata-rata nilai murid yang lulus. Caranya adalah average if, karena yang dicari adalah rata-rata. Rumusnya adalah sama dengan average if, buka kurung, kita blok range kriterianya, koma, tanda kutip, lalu kita tuliskan kriterianya, lulus, tutup kurung, koma. Nah, setelah itu kita blok tabel rata-rata nilai, yaitu tabel G2 sampai G11, tutup kurung, enter, dan hasilnya akan seperti ini, 85,17 untuk nilai rata-rata murid yang lulus. Di sheet kedua, nah di sini ada kalimat yang tulisannya berantakan. Tugas kalian di sini yaitu merapikan kalimat tersebut sesuai dengan perintah. Nah, kan ada huruf kecil semua, huruf besar semua, dan huruf besar di awal kata. Nah, ini caranya sederhana. Kalau kita misalkan ingin merapikan dengan huruf kecil semua, rumusnya adalah lower. Sama dengan lower, buka kurung, lalu kita klik kolom atau sel yang ingin kita rapikan kalimatnya, yaitu di sini C1 ya, tutup kurung, enter. Nah, jadi hasilnya akan seperti ini, huruf kecil semua. Untuk yang kedua, kita jadikan huruf besar semua. Rumusnya pakai upper, caranya sama seperti tadi. Upper sama dengan upper, buka kurung, lalu kita klikkan sel yang ingin kita rubah, yang ingin kita perbaiki kalimatnya, tutup kurung, enter, dan berubah menjadi huruf besar semua. Bagaimana jika kita ingin merubah dengan huruf besar di awal kata? Caranya sama dengan proper, buka kurung, kita klik sel yang ini, tutup kurung, enter. Ini adalah rumus yang gampang ya, jadi mudah dipahami. Selanjutnya kita masuk ke sheet yang ketiga. Nah, di sini ada 3 tabel, di mana tabel yang sebelah kiri ini merupakan tabel yang harus kalian isi, dan yang tabel yang sebelah kanan ini merupakan tabel referensi, yaitu tabel yang memuat informasi yang nantinya akan membantu kita untuk mengisi tabel yang di sebelah sini. Caranya gimana? Caranya kita harus menggunakan rumus VLOOKUP ataupun HLOOKUP untuk mengisi tabel di sebelah sini, tabel soal ya. Nah, sebelum kita praktek, apa itu rumus VLOOKUP dan HLOOKUP? Jadi, fungsi kedua rumus tersebut gunanya untuk mencari sebuah data. Bedanya adalah terletak pada data referensi atau data informasi yang disajikan. Misalkan kalau data referensinya yang disajikan itu berbentuk vertikal, contohnya seperti di sini kan ada nama customer disajikan dalam bentuk vertikal, dan juga jenis kelamin, domisili kan ini semuanya disajikan dalam bentuk vertikal. Maka dari itu, jika kita ingin mengisi nama customer di sini, kita gunakan rumus VLOOKUP. Nah, kalau misalkan data yang disajikan berbentuk horizontal, contohnya di lama pengiriman seperti ini, kita gunakan rumus HLOOKUP. Jadi bedanya seperti itu. Oke, langsung saja kita praktekkan. Untuk mencari nama customer, kita gunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP, lalu kita diminta untuk diminta lookup value. Jadi lookup value di sini adalah sel yang harus kita aktifkan, di mana sel tersebut nantinya menuntun kita untuk mencari data di tabel referensi ini. Nah, di sini lookup value-nya itu terletak di nomor pemesanan.
Karena nomor pemesanan ini kan ada di tabel soal dan juga di tabel referensi yang ini. Jadi kita klik koma ataupun titik koma itu tergantung dari settingan laptop kalian. Dan kemudian kita diminta tabel array. Tabel array di sini adalah tabel referensi. Nah, ini kan ada tabel referensinya kan di sini. Disajikan dalam bentuk vertikal. Kita blok semuanya. Setelah itu kita kunci, tekan F4 ataupun Fn F4, itu tergantung dari settingan laptop kalian. Koma. Nah, kemudian kalian diminta kolom index number. Jadi jika kalian ingin mencari nama customer berada di kolom keberapa nama customer tersebut, kita lihat dari tabel referensi ini. Kalau kolom nomor 1 itu kan ada nomor pemesanan, jadi yang kedua ada nama customer. Jadi nama customer itu ada di kolom kedua, jadi kita ketikkan 2, 0 tutup kurung. Nah, di sini fungsi dari 0 adalah untuk memastikan bahwa data yang kita cari itu akurat. Oke, setelah itu kita enter. Nah, muncul datanya. Kita tinggal drag saja ke bawah. Nah, muncul nama customer yang kita cari. Untuk nomor pemesanan 106 itu adalah Mikel. Mikel 106, 102 Dul, 104 Nadia. Oke. Jadi udah benar semua ya. Selanjutnya kita cari jenis kelamin. Nah, ini polanya sama. Kita tinggal ketik rumusnya. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Kita klik sel acuannya atau lookup value-nya, yaitu nomor pemesanan, koma, lalu kita blok tabel array-nya. Jangan lupa tekan F4 untuk mengunci tabel tersebut agar data yang kita hasilkan nanti itu tidak error ataupun tidak berubah. Nah, tandanya kalau sudah terkunci itu adalah di sini akan ditambahkan dolar ya, tanda dolar seperti itu. Kemudian koma, kolom index number. Nah, jenis kelamin ini ada di kolom keberapa? Kalau di sini jenis kelamin ada di kolom ketiga. Kita tuliskan ketiga, koma, 0, tutup kurung, enter. Lalu kita tinggal drag saja ke bawah. Oke. Untuk domisili caranya sama juga ya. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Kita aktifkan lookup value-nya, koma, blok table array-nya. Jangan lupa kunci F4 ya, tekan F4, koma, lalu kita cari domisili itu ada di kolom keberapa. Jadi di sini domisili ada di kolom keempat, 1, 2, 3, 4, koma, 0, tutup kurung, enter. Oke, lalu kita tinggal drag saja ke bawah. Selesai. Selanjutnya kita akan mencari lama pengiriman. Nah, kalau lama pengiriman ini kita gunakan rumus HLOOKUP ya, HLOOKUP karena data atau tabel referensi yang disajikan di sini adalah berbentuk horizontal. Jadi dari kiri ke kanan datanya. Dan untuk lookup value-nya kita gunakan domisili ini ya. Domisili atau kota, karena di tabel referensi yang disajikan itu hanya ada kota ataupun domisili yang dijadikan acuan untuk mencari lama pengiriman. Rumusnya polanya sama ya, cuma penulisan rumusnya saja yang berbeda. Sama dengan HLOOKUP, buka kurung, lalu kita aktifkan lookup value-nya, yaitu di sini domisili, koma, kita blok table array-nya. Jadi table array-nya kita gunakan yang di sini. Oke. Lalu kita kunci, koma. Nah, di sini kalian akan diminta baris keberapa. Baris keberapa data lama pengiriman itu berada. Jadi kalau baris itu dihitung dari atas ya, dari atas. Jadi kota ini baris pertama dan lama pengiriman itu baris kedua. Jadi kita ketikkan 2.
0, enter, dan muncul. Jadi untuk Bangkalan nama pengirimannya 3 hari. Oke, kita drag saja ke bawah. Nah, Bangkalan 3 hari, Sidoarjo 2 hari, Gresik 2 hari, dan Surabaya 1 hari. Oke, mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf ya. Jika kalian ingin mencoba latihan sendiri di rumah, file latihannya saya sudah siapkan di kolom deskripsi, jadi kalian bisa download di situ. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.